Misi Bu. Ya, Hmm, izin minta waktunya sebentar Bu. oke, boleh. Dengan siapa ya? Dengan Yudisia Bu dari reguler 24 an. Oke, dengan Yudisia. Silakan duduk Yudisia. Baik Bu. Kami meminta waktunya sebentar Bu untuk mewawancara terkait kesehatan jiwa remaja. Nah, untuk topiknya sendiri kami ambil terkait dengan depresi. Nah, untuk pertanyaan pertama, menurut Ibu, kenapa remaja bisa mengalami depresi dan terkait dengan tanda-tandanya dan sebagainya Bu? Nah, dan untuk yang kedua, apakah ada saran dari Ibu untuk mengatasi depresi pada remaja-remaja tersebut? Oke. Jadi pada remaja adalah bisa mengalami yang namanya depresi ya. Karena masa remaja adalah masa-masa transisi dari peralihan dari masa kanak-kanak menuju usia dewasa. Nah, banyak hal yang perubahan-perubahan yang terjadi, baik perubahan secara fisik, kemudian perubahan mereka dalam sosial mereka, mereka berupaya untuk itu, kemudian tugas-tugas yang mereka kerjakan gitu ya. Sehingga itu kalau mereka tidak memiliki kemampuan untuk coping yang baik, maka mereka tidak bisa menghandle-nya sehingga muncullah depresi tersendiri ya, karena beban ya, biasanya depresi ya seperti itu yang bisa dirasakan oleh remaja. Kita ingat itu teriasnya depresi ya, adanya penurunan mood ya, dimana dia merasa sedih ya, kok yang lain sudah bisa mengerjakan sesuatu, saya belum bisa, atau saya lihat teman saya berhasil, saya belum. Nah, itu menimbulkan seperti itu. Kemudian merasa kelelahan ya, walaupun aktivitas yang dilakukan tidak banyak, seperti beban berat ya gitu ya, jadi dia hanya duduk saja dia merasa lelah ya, seperti itu. Kemudian penurunan minat juga, penurunan minat terhadap sesuatu. Di remaja ada kegiatan ekstrakurikuler seperti itu, dia tidak mengikuti karena merasa mengalami yang namanya depresi. Nah, gimana caranya kita mengatasi depresi? Ya, itu bisa mulai dari keluarga dulu. Jadi keluarga bisa menjadi sahabat buat remaja, memberikan kenyamanan dulu untuk remaja tersebut. Ketika dia mengalami kesulitan, dia bisa menjadi tempat curhat juga sebagai teman, dan mendorong remaja memaksimalkan kemampuannya. Kemudian dari remaja itu sendiri, mulailah dengan mengekspresikan apa yang menjadi perasaannya. Jangan menutup diri ketika ada masalah, jangan istilahnya mengurung diri sendiri. Wah, ini beban saya sendiri, saya harus latih. Memang ada saatnya untuk mandiri, tapi kalau memang memerlukan bantuan ya seperti itu, harus menyampaikan. Perlunya teman curhat gitu Bu lah. Adanya perlu teman curhat seperti itu. Kemudian yang berikutnya yang bisa dilakukan ada remaja adalah melakukan aktivitas secara fisik juga ya. Walaupun tadi ada penurunan aktivitas, tapi kalau bisa ikutilah salah satu atau dua kegiatan yang mampu dia lakukan. Tentunya bertahap ya. Nah, ini pasti didukung oleh keluarga dengan pihak karena remaja ini masih bersekolah ya, pelajar di pihak sekolah juga seperti itu. Jadi ada komunikasi yang baik ya. Semua orang yang ada di sekitar remaja itu mendukung. Kemudian ada yang namanya support system ya, support system tadi. Support system ini dibangun antara orang tua, kemudian sekolah apabila ada perubahan ya. Misalnya tadi yang ceria tiba-tiba menjadi pemurung ya, yang tadi aktif tiba-tiba menjadi pribadi yang pasif. Nah, itu harus diperhatikan juga. Kemudian secara spiritual, jadi remaja itu disampaikan juga bahwa bekal secara spiritualnya itu penting ya. Beribadahlah menurut agama dan keyakinannya, dan masukan-masukan dari ceramah rohani itu akan memberi penguatan di saat dia mengalami masa-masa down seperti itu ya. Dan apabila memang itu sudah mengganggu secara fisik ya, contoh selama 2 minggu tidak bisa tidur, tidak bisa mengurus diri, itu kelihatan sekali ya. Tidak bisa mengurus diri. Kemudian yang berikutnya untuk makan dia terganggu ya, dan sehingga
prestasi belajar juga menurun, nah itu segera dikonsultasikan ke petugas kesehatan, baik itu perawat atau psikolog atau juga untuk psikiater apabila itu cukup berat, sehingga diberikan penanganan lebih lanjut. Demikian yang bisa Ibu sampaikan bagaimana kita menyikapi masalah depresi pada remaja. Oke, baik. Nah, terima kasih Bu. Untuk poin-poinnya bisa saya tangkap Bu. Nah, dan juga terima kasih untuk waktunya. Sekian wawancara dari kami Bu. Saya pamit. Izin dulu ya. Oke, selamat pagi. Ya, pagi Bu. Desya. Terima kasih Bu. Ya. Oke, selamat pagi. Selamat siang Bapak. Permisi Pak. Gimana? Ada yang bisa saya bantu? Begini Pak, izinkan dulu saya perkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Charles Mulya Ignatius Pak, dari kelas 24A. Ya. Silakan dulu. Baik Bapak, terima kasih. Gimana Charles? Di sini Pak, tujuan saya untuk menemui Bapak, saya ingin bertanya, bagaimana sih pendapat Bapak tentang pola hidup sehat pada remaja? Oke, pola hidup sehat pada remaja. Ini penting ya, karena remaja ini sebagai generasi penerus bangsa. Iya Pak. Jadi ke depan remaja ini yang menentukan juga nasib bangsa ini. Saya punya sebuah akronim singkat ya, bagaimana pandangan saya tentang remaja yang sehat. Akronim atau singkatan itu adalah SMART atau SMART ya, SMART. Jadi kita harus bisa menjadi remaja yang smart. Apa itu smart? S yang pertama. S itu selalu bersemangat dan optimis dalam menjalani hidup. Kemudian setelah S itu ada M. M menjaga pola makan yang sehat. Kemudian ada A. A itu aktivitas olahraga yang bermanfaat. Kemudian R. R itu adalah merencanakan masa depan dan juga jenjang karir untuk bisa menatap masa depan yang indah. Kemudian T. T itu dengan meningkatkan pola hidup dan gaya hidup yang sehat. Dengan pola SMART ini diharapkan remaja akan menjadi remaja yang sehat dan tangguh di masa depan. Begitu Charles? Baik Bapak, jadi begitu pendapat Bapak tentang pola hidup sehat untuk remaja ya Pak ya. Sekian dari saya Pak. Itu saja yang ingin saya tanyakan. Baik Bapak, atas waktunya sekali lagi saya mohon maaf mengganggu waktunya ya Pak ya. Sekian dari saya Pak. Terima kasih. Oke. Teman, perkenalkan nama saya Charles Mulya Ignatius. Di sini saya akan menjelaskan apa itu kesehatan jiwa pada remaja. Masa remaja rentan terkena masalah kesehatan jiwa seperti stres, gangguan cemas, dan depresi yang disebabkan oleh beberapa faktor seperti masalah orang tua, teman, hingga lingkungan. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu stres atau depresi. Stres atau depresi adalah reaksi seseorang baik secara fisik maupun psikis apabila ada perubahan dari lingkungan yang mengharuskan seseorang menyesuaikan diri. Contohnya, yang keadaan membuat stres atau depresi yang pertama yaitu saat berbeda pendapat dan berdebat dengan teman, guru, atau keluarga. Yang kedua, saat remaja menghadapi ujian. Dan yang terakhir, saat diejek atau dibully di kampus. Selanjutnya bisa Sophia menjelaskan. Halo, perkenalkan nama saya Sofia. Di sini saya akan menjelaskan tentang pola hidup sehat agar menjadi remaja sehat. Semua orang pasti ingin selalu sehat dan terhindar dari berbagai penyakit. Sebab dengan tubuh dan pikiran yang selalu sehat, segala aktivitas kita kerjakan selesai lebih cepat. Menjaga kesehatan pun nyatanya tidak sesulit yang dibayangkan. Salah satunya adalah menerapkan gaya hidup sehat setiap hari. Menerapkan gaya hidup sehat setiap hari tidak bisa sembarangan. Ini perlu disesuaikan dengan usia, jenis, kelamin, tingkat aktivitas fisik, kondisi kesehatan, bahkan kebiasaan makan. Nah, di sini
Saya akan menjelaskan langkah yang bisa diterapkan sebagai upaya dalam menjalani hidup sehat. Di antaranya, 1. Makan sehat dengan gizi seimbang. Hal ini sangat penting upaya tubuh dapat tumbuh, berkembang serta menjalankan fungsinya dengan maksimal. Kondisi kesehatan bahkan tidak hanya itu, cara pengolahan makanan pun wajib diperhatikan, seperti mengonsumsi buah-buahan, sayur, dan samping daging dan sumber karbohidrat lain. Yang kedua, olahraga teratur. Kegiatan ini sayangnya sudah semakin dilewatkan oleh banyak orang yang tinggal di kota besar. Padahal dengan olahraga yang benar dalam waktu yang tepat bisa membuat peredaran darah menjadi lancar loh, serta menguatkan otot dan tulang. Baik teman-teman, itu saja penjelasan dari kami berdua. Kiranya mampu menambah wawasan teman-teman semua. Sekian dari kami berdua. Terima kasih. Baik teman-teman, sekian dari penjelasan dan wawancara kami tentang pola hidup sehat bagi remaja dan penjelasan kami tentang kesehatan jiwa bagi remaja juga. Baik teman-teman, semoga apa yang kami jelaskan ini bisa teman-teman pahami dan menambah wawasan teman-teman betapa pentingnya pola hidup sehat dan kesehatan jiwa bagi remaja. See you teman-teman.